Kejadiannya pas gue SMA, adik cowok gue ini tiba-tiba tidur di samping gue. Gue ngerasa ada tangan yang ngeraba bagian belakang gue. Dan pas gue bangun, dia langsung pura-pura tidur. Besok paginya bilang ke mama, dan dia disuruh minta maaf sama gue dan disuruh janji gak akan ngulangin lagi. Gue pikir dia benar-benar gak akan ngulangin, dan gue udah coba ngelupain itu. Tapi gak sampai setahun, dia berulang lagi. Kejadiannya sama, gue lagi tidur juga. Jadi pagi itu sekitar jam 5, mama pergi buat nganterin adik yang cewek buat study tour. Nah, adik gue yang cowok ini disuruh jaga rumah. Posisi gue masih tidur dan dia disuruh bangunin gue. Tapi pas dia bangunin gue ngerasa kayak ada tangan yang ngeraba ke dalam baju gue. Tangannya ngarah ke arah payudara. Gue langsung kebangun kaget. Dia juga kaget, salah tingkah karena kepergok. Akhirnya dia cuma bilang, disuruh mama bangun kak. Gue gak langsung bilang ke mama, karena jujur aja masih kaget. Beberapa hari kemudian gue baru bilang, dan respon mama, jangan sampai kamu sebarin hal ini ke orang luar. Cukup orang rumah aja yang tahu. Bahkan kalau nanti kamu punya suami, jangan kasih tahu suami kamu. Gue sakit, bahkan di rumah sendiri ngerasa gak aman. Tapi gue disuruh diem aja. I just can't imagine living under the same roof with someone who touches you without your consent, let alone your own brother. And I get it why her mom stated that she could keep quiet because mungkin untuk menjaga nama baik keluarga and also avoid embarrassment whatsoever. But when it happens in your own household, you have to try as hard as you can to make it right. And I think this is when a mother figure should actually stand out most. With this incident, I hope that you can be a stronger person, and I believe there are numerous amount of people who love and support you, and I hope that you can view them as your other home where you can feel safe and guarded. Thank you for sharing your story. I hope this could be a first step for you to speak up. Gue suka sama cowok, as in I'm gay. Teman-teman gue tahu gue orangnya kayak gimana, terutama best friend gue yang merupakan cowok juga. Dia ganteng sih, cuma gue gak pernah mau sama dia karena gue tahu dia straight dan dia udah kayak brother. Jadi pas gue lagi nginep di rumahnya sambil nokit, pas gue udah naik, dia mulai ngelus-ngelus gue. Gue bilang ke dia untuk berhentiin dia gitu, tapi dia terus sambil bilang katanya mau nyoba. Tiba-tiba leher gue dicekik, terus dia nyium gue sambil kelamin gue dipegang. Kayak walaupun kalian best friend kayak gimana pun, kalau udah sampai yang keterlaluan kayak gini, apalagi kan kita tahu teman kita itu, best friend kita itu seorang gay, jangan kayak seenaknya juga gitu sama dia. Hargain dia lah, kita sama-sama manusia. Kita lanjut. Terus gue langsung dorong dia dan cabut balik ke rumah. Gue udah gak mau temenan sama dia lagi, tapi gue gak pernah cerita ke siapa-siapa tentang ini karena gue takut nanti orang-orang bakal bilang, ya elah lu suka juga. Menurut gue, walaupun dia seorang gay, apalagi dia best friend lu harus hargain dia gitu. Bertukar perspektif. Kalaupun cerita ini bisa sampai nyebar ke orang-orang, pasti yang disalahin juga dianya. Kita harus pikirin juga perasaan teman kita. Berawal duduk di SMP, saya dilecehkan, nyaris diperkosa oleh orang yang saya sayangi. Apakah saya diam pada saat kejadian? Tidak. Saya gampar pelaku, saya berteriak, saya mencakar. Hanya bisa menangis terutama ketika keesokan harinya satu sekolah mengetahui ceritanya dengan cerita yang diputar. 3 tahun di SMA yang sama dengannya, setiap saya jalan banyak sapaan-sapaan negatif. Rasanya dunia ini sudah tidak penting lagi. Berlanjut kuliah, saya memutuskan pindah kota. Entah dari mana berita tetap terus menyebar, hingga ketika salah satu teman kuliah yang sangat saya percayai mencoba memperkosa saya. Dan sekali lagi, seorang gebetan yang saya lihat sangat jauh dari kata nakal, dia memperlakukan saya dengan baik pada awalnya. Tetapi ujungnya, saya diperkosa.
Saya menanyakan setiap orang yang meminta dengan sopan ataupun memaksa saya, dan jawaban mereka, "Gue denger lo Sabi diajak ke kamar." Semua hanya berawal dari satu waktu yang berkejadian 5 tahun lalu, sewaktu bangku SMP. Sangat disayangkan semuanya ini berawal dari toxic relationship pas SMP. Sedih banget. Seseorang yang kita kira dia sayang sama kita, ternyata mereka cuma mau sesuatu yang enak untuk memuaskan diri sendiri. Gak ada satu orang pun yang deserve untuk diginiin. Aku berharap seharusnya kita bisa saling support, gak seharusnya kita malah saling ngejelekin atau saling menyalahkan satu sama lain. Aku pernah diajak FWB atau Friends with Benefit karena dia atau cowok pernah minta tolong aku untuk ajarin dia cara berhubungan 2 kali. Aku memang sudah pernah melakukan hal tersebut, tapi apakah karena pengalaman itu aku pantas buat diperlakukan rendah sama orang lain? Sebenarnya semua manusia di dunia tidak berhak untuk direndahkan, karena ya kembali lagi mereka punya hak mereka sendiri gitu. Orang-orang menganggap Anda itu sebagai orang yang sudah pernah melakukan itu, ya. Sebenarnya bukan karena Anda pernah begitu, tandanya Anda itu derajatnya direndahkan, bukan seperti itu. Intinya semuanya mulai dari Anda sendiri. Jangan takut karena sudah banyak orang yang sudah aware dengan keadaan seperti ini, dan orang-orang seperti Anda pasti akan dilindungi. Gue punya temen cowok, inisialnya gak usah ya. Kita itu temenan biasa, asik-asik biasa. Gue gak pernah ngebahas tentang hal-hal berbau seks dengan dia. Tapi gak tahu kenapa ya, kenapa teman gue yang cowok ini kalau ketemu gue selalu ngebahas hal-hal yang berbau merendahkan. Contohnya, lo kerja di mana kemarin? Gimana sama om kemarin? Lo ntar malam gue jemput ya, ada om yang booking lu gak? Padahal gue gak pernah ngelakuin apa yang diomongin. Memang sih dia niatnya bercanda, tapi bercanda keterusan. Sampai setiap ketemu gue omongannya hal-hal yang kayak gitu. Gue tipe orang yang gak bisa marah, jadi tiap kali dia ngomong gitu gue cuma bisa sebel-sebel aja. Aku tau sih sebenarnya kasus kayak gitu pasti banyak banget di lingkungan kita. Aku cuma pengen bilang sih kalau misalnya kita tuh biasanya nggak sadar gitu loh kalau misalnya yang kita omongin atau yang kita lakuin ke orang itu bisa berdampak besar banget buat orang itu, dan bisa jadi nyakitin walaupun kita tuh niat awalnya tuh nggak pernah mau nyakitin orang. Aku cuman pengen kedepannya kita semua sama-sama berani speak up, berani ngomong apa yang menurut kita benar, berani bilang enggak, berani nolak. Aku pengen ngingetin lagi kalau kalian tuh nggak sendirian. Waktu SMA, aku dipilih menjadi MC untuk acara OSIS. Oke. Kebetulan partner MC-ku tuh dari luar sekolah. Turns out dia malah semacam sentuh-sentuh aku di saat teman-temanku lagi pergi. Sampai hari ini aku gak pernah cerita ke orang tuaku. Menurut gua, pelaku ini bergaul di tempat yang lingkungannya terbiasa, atau dia sering melihat orang-orang yang melakukan hal-hal yang semacam sentuh-sentuh itu tadi, sehingga dia pikir kayak ya udah apa bedanya, gue biasa di lingkungan gue kayak gini, orang fine-fine aja. Jadi mungkin dia berpikiran kayak gitu, tapi karena mungkin dia takut, dia nunggu kesempatan yang tepat gitu ya, di saat teman-teman si korban lagi pergi. Jadi gue maksudnya bukan ada niat ngebelain ya, tapi ini mungkin aja kayak gitu. Dan ini juga bisa jadi pelajaran buat kita mungkin ya, lebih kontrol diri sendiri. Kebetulan juga mumpung situasinya lagi kayak gini kan, lagi di rumah aja, cari kesempatan untuk bisa nyeritain hal ini ke orang tua lu, bisa ngasih insight atau solusi supaya bisa menemukan titik terang dari masalah ini, bisa lebih siap untuk menghadapi situasi yang kayak gini. Semoga jangan sampai deh hal-hal kayak gini lagi terjadi.